Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Hari ini saya posisi di Probolinggo. Ini dari kemarin Lebaran dapat 2 hari, langsung padat jadwal. Jadi Surabaya, Probolinggo dan sekitarnya insya Allah sampai tanggal 7 kita balik lagi ke Palu insya Allah ya. Oke, saya mohon maaf lambat ngerespon, lambat membalas. Hari ini saya sempatkan ya, ada 2 topik yang akan dibahas, ada 2 intermezzo yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama datang dari Malaysia. Malaysia ya. Seorang laki-laki takon nang aku, Gus Nur, saya sudah 7 lebaran tidak pulang. 7 lebaran tidak pulang, kerja keras tidak pulang karena nggak punya ongkos ya, uangnya hanya cukup dipakai ngirim saja. Itu pun dia di Malaysia prihatin, kondisinya prihatin, kurang lah ya, nggak beli baju, makan susah karena uangnya terus dikirim untuk istri anak di Indonesia. Tapi dia merasakan bahwa uang yang dikirim ke Indonesia itu pun kok rasanya juga nggak ono cukup ya Gus gitu, nggak ada cukupnya, bla 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 bla. Nah pertanyaannya dia itu kurang lebihnya begini, apakah rumah tanggaku ini sudah jatuh talak ya, dan lain sebagainya. Gini saudaraku, ini bukan satu orang yang mengalami seperti ini ya, banyak saudara-saudara kita mengalami seperti ini. 7 lebaran nggak pulang-pulang Bang Toyib, ada yang 10 tahun nggak pulang-pulang, istrinya di rumah, anaknya di rumah. Begini saudaraku, secara hukum ya, hukum syariat, hukum nakliyah ataupun hukum akliyah ya, kauniyah, kauliyah, hukum apapun, apalagi hukum kemanusiaan ya, apalagi hukum yang sifatnya ilmu hidup, bukan hanya hilang berkahnya, tapi rumah tanggamu akan terancam hancur dan wallahu alam bisawab, bisa salah bisa benar. Kalau sudah 7 tahun nggak pulang-pulang itu ada kemungkinan istrimu itu sudah disentuh laki-laki lain, dijamah laki-laki lain, menyerahkan dirinya kepada temanmu, kepada laki-laki lain. Itu ilmu hidupnya begitu ya. Oke, biar gak bertele-tele gini ya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ya, kalau insya Allah Ar-Rum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan banyak ayat-ayat sejenis yang menerangkan masalah ini ya. Jadi aku ciptakan seorang istri dari jenismu supaya kamu merasa tentram, bahagia di sampingnya gitu kan. Dan banyak hal di Al-Baqarah ada, di surat An-Nisa juga banyak yang menerangkan seperti ini. Intinya wong wedok iku rek enggak cukup dikei duit tok rek. Oke, saya balik posisinya ya. Tadi kan posisinya begini, Gus, aku sudah 7 tahun ndak pulang, berarti nggak ngasih nafkah batin ya. Dan selama 7 tahun itu aku di Malaysia itu ngenes, kurang, kondisinya mengenaskan karena uang juga aku kirim ke rumah ya. Tapi aku rasa-rasa kok uang yang aku kirim itu juga nggak ada cukupnya kan gitu kan, intinya kan kurang. Oke, sekarang kita balik posisinya. Sekarang bagaimana kalau uang yang kamu kirim itu nggak kurang, bahkan lebih,
tiap bulan 50.000 ringgit, 50.000 ringgit, 100.000 ringgit bila perlu. Pokoknya istrimu tuh mewah, kirimi terus uang, ayo tiap bulan, 50.000 ringgit, 100.000 ringgit, 50 terus tiap bulan sampai 7 tahun sampai 10 tahun. Walaupun saudaraku kondisinya seperti ini, kalau engkau tidak pulang, tetap ada syariat yang dilanggar, ada hakmu dan hak istri yang hilang. Nafkah batin itu wajib hukumnya. Itu fitrah, itu sunnatullah. Kalau itu tidak dipenuhi, akan ada nilai yang hilang. Kehalusan, kelembutan, ketulusan, keharuman, kehangatan, fitrah-fitrah yang bersemayam di dalam tubuh wanita, di dalam hati insan itu luntur. Kelembutan berubah menjadi keberingasan, ya. Kasih sayang berubah menjadi pengkhianatan, kehangatan berubah menjadi kebekuan hati, gitu kan. Banyak semacam-macam. Ono lagune iku rek lagu jadul iku ya apa ya? Lagune sapa iku? Bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari duit, jangan lupa istri, oh sayang. Bila memandang bulan, tentu malam hari, lupakan kewajiban, berdosa kau nanti, oh sayang. Mencari nafkah lahir itu kewajiban, memberi nafkah batin juga kewajiban. Lagu ini sapa iku ya? Wis pokok iku lah. Wis ngene dulur, tak bloko suto, tak singkat. Intine ngene. Kalau kerja sampai 7 tahun, 5 tahun nggak pulang, istrimu ndak kamu kasih nafkah batin, akan banyak masalah. Wis intine ngono, secara syarat akan banyak masalah. Dirimu juga pasti bermasalah sebagai laki-laki. Lek enggak zina, pasti kamu onani. Lek enggak onani, misalkan kamu tahan, ya pasti karatan iku barangmu iku. Utekmu karatan, pikiranmu karatan. Lek sampai 7 tahun rek. Boleh mbok slentiki ngono mbo ya. Pokoknya banyak fitrah-fitrah yang hilang. Nah, 7 tahun tanpa nafkah batin hukumnya bagaimana? Itu bisa jatuh talak saudaraku ya. Apalagi kalau komunikasinya buruk, itu secara otomatis sudah jatuh talak. Tapi kalau komunikasinya baik, tetap ada keberkahan yang hilang. Jadi kalau tanya hukumnya, itu ada keberkahan yang hilang. Kalau sama-sama 7 tahun gak pulang, terus rezekinya kurang, kamu kekurangan, sementara yang di rumah kekurangan, lah ngapain kamu paksa sampai 7 tahun? Hamba ya mulih wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki gak di Malaysia tok, di Indonesia searat-arat. Mau cari rezeki model bagaimana? Keberkahan yang hilang saudaraku ya. Istrimu ngenes, istrimu nolongso, itu pun kamu berdosa. Apalagi kalau sampai istrimu disentuh laki-laki lain, sampai istrimu rela menyerahkan tubuhnya untuk laki-laki lain. Ya gak salah secara manusiawi, secara hukum hidup ya, bukan hukum syariat ya. Secara hukum hidup ya gak salah rek, wanita gak bisa disalahkan. 7 tahun ya, coro kembang ndak mbok siram, coro kembang tidak kamu siram, ya layu rek, kering rek, ngamuan, mutungan, murondasi, ngeluh, tuing. Begitu ketemu laki-laki lain ya, yang ngasih perhatian sedikit saja, maka istrimu seperti rumput kering yang akan mudah terbakar kalau kena peltikan api. Kerja itu yang penting barokah rek, bukan karena kurang atau lebih, tapi barokah. Wes tak tutup dengan satu kisah, saya tutup ya. Ada seorang laki-laki bekerja di Malaysia selama 5 tahun.
koncoku ya, temanku. Selama 5 tahun ini sukses, kirim uang lancar, istrinya juga bahagia, anaknya juga bahagia di rumah, istrinya juga amanah, mengelola keuangan suami itu amanah, gitu kan, jadi rumah, jadi barang-barang lah perabotan, sehingga di kampung itu lumayan sudah mulai terpandang hasil kerjanya suami itu ada hasilnya selama 5 tahun itu. Nah harusnya loh ya, dia ambil keputusan, ya sudahlah, mobil sudah ada, rumah sudah ada, anak sudah ada, modal sudah ada, toko peracangan sudah ada, ya udah pulang harusnya. Ternyata salah jalan. Si suami berpikir begini, saya 5 tahun sendirian di Malaysia sukses, cari uang di Malaysia tuh gampang, enak, ringgit, mantap. Kalau saya pulang ke Indonesia mati langkah saya, mau kerja apa di Malaysia? Kira-kira yo, saya kerja sendiri aja sukses. Kira-kira kalau istriku tak bawa ke Malaysia, ikut kerja di sini, apa nggak tambah sukses kira-kira? 1 tambah 1, 2. Logikanya begitu. Kerja sendiri sukses, apalagi kalau kerja berdua. Akhirnya ide itu disampaikan ke istrinya. Dek, ya apa yang ini dek? Bla 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 bla. Meluan nang rene, ikut ke Malaysia yuk. Ya apa? Ya istrinya ikut. Ya sudah, singkat cerita, ya wes masa karepmu aku manut. Selama ini istrinya di rumah amanah, sholat duha, sholat tahajud, mendorong doa. Dia menjaga harta suami, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya selama 5 tahun dia sanggup. Akhirnya saudaraku potong cerita, dibawa istrinya ke Malaysia. Anaknya dititipkan ke mbahnya. Selama 1 tahun istrinya nganggur di Malaysia, nemeni suaminya saja. Tahun kedua istrinya mulai kerja di kedai, ya, kerja di restoran. Saya potong ceritanya ya, ceritanya panjang ini. Intinya akhirnya rumah tangganya hancur berkeping-keping, berserakan. Aneh toh? Dulu waktu kerja sendirian sukses, yang suami kerja, yang istri sholat tahajud, membantu doa, membantu sholat duha, mengelola keuangan macam, malah berkah. Begitu istrinya diboyong, logika manusia dipakai, 1 tambah 1 2, ternyata apa yang terjadi? 1 tambah 1 minus. Lah wanita teman, kalau sudah mulai bekerja, berinteraksi dengan orang, bersosialisasi dengan laki-laki, dengan pelanggan, sudah mulai merasakan ngitung duit, merasakan bisa cari uang sendiri. Nggak semuanya. Secara otomatis hilang. Ada nilai-nilai fitrah kewanitaan yang hilang. Udah berantem, mulai bertengkar, mulai cemburu, mulai gini. Dan suami menyadari di saat semuanya sudah terlambat. Akhirnya tidak bisa dielakkan, cerai, berantakan rumah tangganya. Rumah yang di Jawa dijual, dibuat kono gini. Oke saudaraku ya, jadi saya tutup, saya close. Kerja itu sedikit tapi berkah. Syukur-syukur banyak berkah. Nah kasus yang di Malaysia ini sudah minus nggak berkah. Sudah minus karaten, atine karaten, biologisnya karaten. Istrinya di Indonesia 7 tahun nggak disiram. Ya rasakno rek, ngeluh rek yo. Ada sesuatu yang hilang. Saranku sebelum terlambat, walaupun sudah terlambat, cepat pulang kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia. Jasmani rohani lahir batin penuhi. Manfaat, lanang, wong lanang, suami yang ada di Malaysia yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak pulang-pulang, istrimu gak dikasih nafkah batin, pulang mumpung belum. Nanti istrimu dijamah teman SMA-mu, nanti istrimu dijamah teman SMP-mu, nanti istrimu selingkuh sama tetanggamu, nanti istrimu menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki lain. Tidak semuanya, tapi hampir 80% kasusnya seperti itu. Bukan salah istrimu, bukan salah siapa-siapa. Tidak penting nyari siapa yang salah. Cepat pulang, diperbaiki, kerja di Indonesia. Yang penting nafkah lahir cukup, nafkah batin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.